Ketika air teh panas menyiram wajahku di tengah syukuran keluarga besar, ibu mertua tertawa puas sambil berteriak, "Uangmu kan uang kami juga." Tanpa menyeka sisa air di pipiku, aku menarik napas panjang di balik hijabku yang basah, lalu melempar senyum paling manis yang membuat seluruh ruangan mendadak bungkam. Karena detik itu juga, aku memijit satu tombol di ponselku yang seketika mencabut seluruh aset, rumah mewah, dan dana bisnis yang selama ini kusembunyikan di balik nama pribadiku. Selamat datang di cerita Nela. Absen yuk, sahabat dari mana saja nih? Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, semoga diberi rejeki yang mengalir. Suara gelak tawa dan denting sendok yang membentur piring porselen memenuhi ruang tengah rumah keluarga besar Suwarti malam itu. Bau hidangan prasmanan bercampur aroma asap dupa dekorasi terasa begitu kental, menandakan betapa meriahnya acara syukuran atas keberhasilan bisnis baru keluarga yang sebenarnya didanai penuh oleh tabungan perusahaanku. Aku berdiri agak menyendiri di dekat meja hidangan dengan balutan hijab pashmina, kaos berwarna coklat susu, dan pakaian knitet yang melekat rapi di tubuhku. Senyum tipis yang kutampilkan hanya sebuah formalitas untuk menghargai para tamu undangan yang lalu lalang, meskipun dalam hati aku merasa lelah luar biasa, karena seharian ini dialah yang mengurus seluruh persiapan acara tanpa sedikit pun bantuan dari mereka. Dari kejauhan, aku memperhatikan Ibu Suwarti, ibu mertuaku, yang sedang berdiri di tengah lingkaran para kerabat dengan gaya bicaranya yang luar biasa meledak-ledak. Tubuhnya yang agak berisi dibalut kebaya brokat emas mencolok lengkap dengan kalung dan gelang emas tebal bertumpuk yang sengaja dipamerkannya setiap kali tangannya mengudara. Dia terus berkisah tentang betapa hebatnya sang putra, Mas Danu, dalam memimpin proyek bisnis terbaru yang konon bernilai miliaran rupiah. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya untuk menyebut namaku, padahal semua orang yang bekerja di balik layar tahu betul siapa penyokong tunggal dana segar yang membuat bisnis itu bisa berdiri kokoh sampai hari ini. "Aruni, sini kamu." Malah melamun di ujung sana seperti patung, tidak ada gunanya sekali. Teriakan nyaring Ibu Suwarti mendadak memecah kehangatan suasana dan menyedot perhatian belasan pasang mata di ruangan itu. Aku menghembuskan napas pelan, menguasai emosi yang mulai membubung di dada, lalu melangkah menghampirinya dengan tampang sebisa mungkin tetap sopan dan tenang. Ibu mertuaku menatapku dari atas ke bawah dengan pandangan meremehkan yang sudah sangat akrab ku terima sejak hari pertama aku menginjakkan kaki di rumah ini sebagai menantunya. Tanpa merasa canggung di depan para tamu, dia menyodorkan sebuah cerek porselen berisi air teh panas yang masih berkepul uapnya ke tanganku. "Ambilkan cangkir baru dan tuangkan teh panas ini untuk Tante Mira dan Om Lukman, cepat. Jangan bikin malu keluarga dengan kelakuanmu yang lambat itu," perintahnya dengan nada tinggi yang sengaja ditinggikan agar terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Tante Mira dan Om Lukman hanya saling pandang dengan senyum canggung, tak berani menimpali keangkuhan wanita paruh-baya di hadapan mereka. Aku mengangguk pelan tanpa membantah sepatah kata pun, lalu mengambil cangkir kosong yang tersedia di meja samping untuk menjalankan perintahnya. Bagi mereka, aku hanyalah seorang menantu dari keluarga biasa yang beruntung bisa menikah dengan putra kebanggaan keluarga Suwarti, tanpa pernah tahu realita keuangan yang sebenarnya. Saat aku membungkuk sedikit untuk menyeduh teh hangat ke dalam cangkir porselen tersebut, tiba-tiba saja Mas Danu berjalan mendekat sambil membawa lembaran dokumen keuangan yang baru saja ia cetak dari ruang kerja. Suasananya mendadak berubah agak tegang tatkala Mas Danu berbisik pelan pada ibunya bahwa ada pembengkakan biaya operasional acara dan tagihan catering yang belum dilunasi. Raut wajah Ibu Suwarti langsung berubah keruh dan kesal, matanya melirik tajam ke arahku seolah-olah seluruh masalah finansial yang sedang terjadi adalah kesalahan mutlak dari keberadaanku di rumah ini. Dia merasa berhak menuntut lebih banyak dari apa yang sudah kukorbankan selama ini
untuk kelangsungan hidup keluarganya. Kenapa tagihannya bisa membengkak begini, Danu? Katanya kamu sudah minta uang lebih pada istri kurang ajar MU ini. Bisik Ibu Suwarti dengan suara yang sengaja dipasangkan nada sarkastik yang amat jelas. Mas Danu hanya meringis canggung, memegang tengkuknya tanpa berani membela diriku yang berada persis di sampingnya sedang memegang cerek teh. Aruni bilang dana daruratnya sudah habis untuk deposit sewa gedung kantor minggu lalu, Bu, sahut Mas Danu pelan, mencoba meredakan emosi ibunya yang terkenal amat meledak-ledak jika sudah menyangkut urusan uang dan harga diri keluarga. Jawaban polos dari putranya ternyata justru menyulut api kemarahan di dalam dada wanita bertubuh berisi itu, hingga wajahnya memerah karena emosi yang tak tertahankan. Tanpa peringatan sama sekali, Ibu Suwarti meraih cerek porselen yang masih kupegang dengan gerakan kasar hingga menyebabkanku tersentak kaget. Sebelum aku sempat menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya, dengan sengaja dan tanpa keraguan sedikit pun, dia mengayunkan cerek itu dan menyiramkan seluruh air teh panas di dalamnya tepat ke arah wajahku di hadapan seluruh kerabat yang hadir. Air teh panas itu langsung menyengat kulit wajah dan membasahi bagian depan hijab pashmina coklat susu yang kukenakan hingga menetes deras ke pakaianku. Rasa panas yang membakar membuatku merintih pelan dan refleks memejamkan mata, membiarkan cairan hangat itu meresap ke dalam serat kain dan membasahi leher serta dadaku. Suasana ruang tengah yang tadinya bising oleh tawa mendadak hening seketika, berubah menjadi hening yang mencekam tatkala semua tamu undangan terpaku menyaksikan tindakan kejam yang dilakukan oleh sang tuan rumah secara terbuka. Uangmu kan uang kami juga. Dasar menantu tidak tahu diri. Berani-beraninya kamu menahan uang untuk acara keluarga kami sendiri. Teriak Ibu Suwarti dengan tawa puas yang terdengar sangat kejam dan melengking di udara. Dia berdiri dengan berkacak pinggang, menatapku yang masih menunduk mengusap sisa air teh di pipi dengan jari-jariku yang mulai gemetaran bukan karena takut, melainkan menahan ledakan amarah yang selama ini kupendam rapi. Mas Danu di sampingnya hanya berdiri terpaku tanpa melangkah sedikit pun untuk mengusap air di wajahku atau sekadar menegur perbuatan ibunya yang sudah sangat melampaui batas kemanusiaan. Selama beberapa detik, aku membiarkan ruangan itu dikuasai oleh suara tawa mengejek dari ibu mertuaku dan bisik-bisik kaget dari para kerabat yang mulai memandangku dengan kasihan. Namun, mereka sama sekali tidak tahu bahwa di balik hijabku yang basah kuyup dan wajahku yang memerah akibat paparan air panas, ada sebuah rasa muak yang telah mencapai titik puncaknya. Aku menyapu sisa air teh di dadaku dengan telapak tangan, menghembuskan napas panjang untuk menetralkan detak jantungku, lalu perlahan menengadahkan kepala tegak lurus menatap mata Ibu Suwarti tanpa ada sedikit pun rasa gentar atau derai air mata. Bukannya menangis atau meratapi nasib seperti menantu tertindas pada umumnya, aku justru mengukir sebuah senyuman tipis yang sangat dingin di bibirku, sebuah senyuman yang membuat raut wajah Ibu Suwarti yang tadinya penuh kemenangan perlahan berubah menjadi bingung dan canggung. Aku merogoh saku pakaianku dengan tenang, mengeluarkan sebuah ponsel pintar berlayar sentuh yang masih bersih dan kering dari tumpahan air. Jari jemariku menari di atas layar, membuka aplikasi perbankan prioritas dan sistem manajemen aset pribadi yang selama ini menjadi mesin penggerak seluruh kekayaan dan fasilitas mewah yang dinikmati oleh keluarga Suwarti. Dengan satu ketukan mantap pada tombol berwarna merah bertuliskan batalkan seluruh otorisasi aset tarik dana, aku secara resmi mencabut seluruh hak akses rekening gabungan, membatalkan sewa rumah mewah ini, dan membekukan dana operasional perusahaan Mas Danu dalam hitungan detik. Aku memasukkan kembali ponselku ke dalam saku, lalu menatap Ibu Suwarti dan Mas Danu yang masih terpaku melihat ketenanganku. Terima kasih atas teh panasnya, Ibu, ucapku dengan suara yang sangat tenang namun bergema dingin ke seluruh sudut ruangan,
mulai detik ini, mari kita lihat seberapa jauh keluarga ini bisa melangkah tanpa sepeser pun uang dari menantu yang selalu kalian injak-injak ini. Suasana ruang tengah yang tadinya penuh dengan aura keangkuhan mendadak sunyi senyap, seolah-olah pasokan udara di ruangan itu dihisap habis dalam hitungan detik. Senyum dingin yang terukir di bibirku membuat Ibu Suwarti terpaku kaku, sementara cerek porselen kosong di tangannya bergetar pelan hingga berdenting menghantam piringan alasnya. Mas Danu berdiri mematung di samping ibunya, matanya mengerjap bingung menatapku yang masih berdiri tegak dengan hijab coklat susu yang lepek dan meneteskan sisa air teh panas ke lantai granit. Tidak ada raungan tangis, tidak ada amukan histeris, hanya ada ketenangan mencekam dari seorang wanita yang baru saja memutus urat nadi keuangan mereka. Apa-apaan kamu, Aruni? Jangan berakting sok tegar dan bicara asal-asalan seperti itu. Gertak Ibu Suwarti dengan suara yang sengaja dipaksakan keras untuk menutupi rasa cemas yang mulai merayapi dadanya. Kalung emas tebal di lehernya berkilat terkena sorotan lampu kristal saat ia membusungkan dada, mencoba mengembalikan dominasi dirinya di hadapan para kerabat yang kini mulai berbisik-bisik. Namun, aku bisa melihat kilatan ketakutan yang samar di balik riasan matanya yang tebal, karena jauh di dalam hatinya, wanita itu tahu betul dari mana asal-usul mobil mewah yang terparkir di garasi dan rumah megah yang sedang dijadikannya tempat bersenang-senang ini. Aku tidak sedang berakting, Bu. Aku hanya memenuhi keinginan ibu yang menyebut bahwa uangku adalah uang keluarga ini juga. Jawabku santai sambil mengusap sisa cairan hangat di daguku menggunakan selembar tisu yang kuambil dari meja sebelah. Tatapanku terkunci lurus pada mata Mas Danu yang mulai pucat pasi. Suamiku yang selama 3 tahun pernikahan ini lebih memilih menjadi anak mama yang penurut daripada menjadi pelindung bagi istrinya sendiri. Dialah pria yang menyetujui seluruh ide pengalihan aset perusahaanku ke rekening operasional keluarganya dengan alasan kepraktisan dan rasa saling percaya. Tiba-tiba, suara denting notifikasi ponsel yang sangat nyaring memecah keheningan ruangan, berasal dari saku celana bahan yang dikenakan Mas Danu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, pria berusia belasan tahun lebih tua dariku itu merogoh sakunya dan menyalakan layar ponsel pintar milik perusahaan. Wajah Mas Danu yang semula tegang seketika berubah menjadi pucat pasi seperti mayat hanya dalam hitungan detik setelah membaca baris demi baris pesan singkat yang masuk dari sistem perbankan prioritas. "Ibu, ini tidak mungkin," bisik Mas Danu dengan suara yang hampir tercekat di tenggorokan, membuat seluruh kerabat yang berdiri dekat dengannya refleks mendekatkan telinga. Tubuhnya tampak goyah, seolah-olah pijakannya mendadak runtuh saat membaca pemberitahuan resmi bahwa seluruh rekening operasional PT Danu Jaya Mandiri telah dibekukan secara permanen oleh pemegang saham mayoritas. Tidak hanya itu, saldo aktif senilai miliaran rupiah yang selama ini dijadikan jaminan fasilitas kredit usaha telah ditarik kembali secara otomatis ke rekening induk atas nama Aruni Paramita. "Ada apa, Danu? Kenapa kamu mendadak seperti orang kesurupan begitu?" Sentak Ibu Suwarti gusar, merampas ponsel dari tangan anaknya dengan gerakan kasar yang menunjukkan kekuasaannya. Namun, tatkala mata tua wanita itu membaca tulisan tebal bernada peringatan di layar telepon, badannya yang agak berisi itu mendadak limbung hingga harus berpegangan pada tepi meja prasmanan. Raut wajah yang tadinya penuh kemenangan kini hancur berkeping-keping, digantikan oleh ekspresi ketakutan yang tak lagi bisa disembunyikan di depan puluhan pasang mata tamu undangan. "Aruni, apa yang sudah kamu lakukan pada rekening perusahaan Danu?" jerit Ibu Suwarti histeris, menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang dipenuhi cincin emas bermata permata. Suaranya yang melengking kini bergetar hebat, kehilangan seluruh wibawa yang selama ini ia bangga-banggakan di hadapan para saudara. "Kamu tidak berhak melakukan ini.
Itu uang hasil jerih payah anakku. Kamu cuma istri yang menumpang hidup di keluarga kami. Aku melangkah satu tapak ke depan, membiarkan kain bajuku yang basah memperlihatkan betapa tegaknya posisiku malam ini, tanpa ada rasa gentar sedikit pun. Hasil jerih payah Mas Danu? Tanyaku dengan nada retoris yang diiringi tawa kecil yang sangat tajam menyayat perasaan mereka. Ibu lupa atau memang sengaja amnesia, bahwa modal awal 5 miliar rupiah untuk mendirikan perusahaan itu berasal dari pencairan dana warisan tunggal almarhum ayahku? Mas Danu hanya nama yang kutaruh di akta sebagai direktur formalitas agar dia tidak merasa inferior di hadapan teman-temannya. Bisik-bisik dari para tamu undangan seketika meledak menjadi gemuruh kecil yang memenuhi seluruh penjuru ruangan besar tersebut. Tante Mira dan Om Lukman yang tadinya berdiri di dekat Ibu Suwarti perlahan-lahan melangkah mundur dengan pandangan tak percaya, menyadari bahwa kebesaran keluarga Suwarti selama ini hanyalah sebuah panggung sandiwara yang dibangun di atas uang sang menantu. Beberapa kerabat lain saling bertukar pandang dengan raut wajah syok, tak menyangka bahwa wanita muda berhijab yang selalu diam dan diperlakukan seperti pelayan ini adalah pemilik tunggal dari seluruh kekayaan tersebut. Danu, jelaskan pada ibu kalau wanita ini cuma berbohong. Katakan kalau rumah dan perusahaan ini memang milikmu. Teriak Ibu Suwarti sembari mengguncang-guncang lengan kemeja batik putranya dengan wajah memerah tahan malu. Namun Mas Danu hanya bisa menundukkan kepala dalam-dalam, tak berani menatap mata ibunya, apalagi menatap mataku yang menancap tajam. Kebenaran yang selama ini disembunyikan rapat-rapat demi menjaga harga diri pria yang tak tahu diri itu, akhirnya terbongkar habis di malam syukuran yang megah ini. Ponsel di saku Ibu Suwarti kemudian ikut berdering nyaring, menampilkan nama manajer catering dan pengelola sewa gedung yang menagih pelunasan sisa pembayaran acara malam ini yang mendadak terbatalkan oleh sistem. Wajah wanita tua itu makin pucat laksana kertas, menyadari bahwa transaksi otomatis yang seharusnya keluar dari rekening operasional telah ditolak oleh bank. Aruni, tolong, jangan buat malu keluarga di depan semua saudara seperti ini, bisik Mas Danu akhirnya bersuara, memohon dengan nada teramat iba yang sangat kontras dengan sikap acuhnya beberapa menit lalu saat wajahku disiram air panas. Aku mengulas senyum paling dingin yang pernah ada di wajahku, membenahi posisi pashmina coklat susuku yang masih lembab dengan gerakan elegan tanpa ketergesaan. Malu? Tanyaku pelan namun cukup jelas terdengar oleh semua orang yang ada di sana. Kalian sendiri yang menghancurkan harga diri kalian saat air panas ini menyiram wajahku. Acara ini milik kalian, jadi silakan lunasi semua tagihannya dengan uang keluarga yang selalu kalian banggakan itu. Tanpa menunggu jawaban dari mereka, aku membalikkan badan dan melangkah mantap keluar dari rumah mewah tersebut, meninggalkan kekacauan dan jeritan histeris Ibu Suwarti yang mulai ditagih oleh para vendor di depan para tamunya. Malam makin larut saat kakiku melangkah keluar menembus pintu kaca tinggi rumah mewah itu, meninggalkan hiruk-pikuk jeritan dan bisik-bisik panik yang masih bergema di ruang tengah. Angin malam yang dingin menyapa kulit wajahku yang masih terasa agak perih dan lembab akibat siraman air teh panas tadi. Pakaian knited coklat susu yang kukenakan terasa makin berat karena menyerap cairan, namun rasa dingin di tubuhku sama sekali tak sebanding dengan kehangatan aneh yang mendadak membakar dadaku, sebuah kepuasan mutlak karena telah menghancurkan panggung kebohongan mereka. Di balik punggungku, terdengar langkah kaki tergesa-gesa yang berlari mengejar dari arah teras rumah. Mas Danu memanggil namaku dengan suara serak yang kentara sekali dipenuhi rasa panik dan keputusasaan yang amat sangat. Pria itu berlari tanpa peduli lagi pada sepatu kulit mahalnya yang mengetuk ubin marmer teras dengan keras, berusaha menghentikan langkahku sebelum aku benar-benar menginjakkan kaki di area parkir depan. Aruni, berhenti. Aku mohon berhenti dulu, Aruni.
Teriak Mas Danu sambil memegang pergelangan tanganku dengan cengkeraman yang cukup kuat, memaksa tubuhku berbalik menghadapnya. Matanya yang biasa menatapku dengan sudut pandang meremehkan kini membelalak lebar, memancarkan ketakutan luar biasa dari seorang pria yang baru saja sadar bahwa seluruh istana pasirnya telah runtuh. Kamu tidak bisa melakukan ini. Bagaimana dengan nama baik keluarga kita? Bagaimana dengan tagihan acara di dalam? Aku menepis genggaman tangannya dengan satu hentakan tajam yang bertenaga, membuat pegangannya terlepas seketika tanpa ada perlawanan berarti. Aku menatap pria berumur di atasku itu dengan tatapan paling asing yang pernah kupunya, seolah-olah sosok di hadapanku ini bukanlah suami yang pernah kunikahi di hadapan wali dan Tuhan 3 tahun lalu. Nama baik keluarga kalian? Tanyaku dingin, menyunggingkan senyum sinis yang amat menyayat. Di mana nama baik itu saat ibumu menyiramkan air panas ke wajah istri sahmu di depan puluhan tamu undangan? Ibu cuma emosi, Aruni. Dia cuma kaget dan hilaf. Dalih Mas Danu dengan wajah memelas yang justru terlihat sangat menjijikkan di mataku. Dia maju satu langkah, mencoba meraih jemariku kembali dengan sikap menunduk yang sangat kontras dengan keangkuhannya selama ini. Tolong mengerti posisi Mas. Ibu itu orang tua, dia punya gengsi yang tinggi di depan saudara-saudaranya. Kamu kan tahu sendiri bagaimana sifat ibu. Harusnya kamu bisa lebih mengalah dan tidak membalas secara frontal seperti ini. Mengalah? Kekehku pelan, sebuah tawa ringkih yang penuh dengan nada cemoohan untuk ketololan pria di hadapanku. Selama 3 tahun aku mengalah, Danu. Aku membiarkan namamu terpampang sebagai pemilik utama perusahaan. Aku membiarkan ibumu memakai fasilitas kartuku. Bahkan aku membiarkan diriku diperlakukan seperti pembantu yang tak bergaji di rumah ini. Apakah itu belum cukup dinamakan mengalah? Belum sempat Mas Danu membalas ucapanku, pintu depan rumah kembali terbuka lebar dengan kasar, menampilkan sosok Ibu Suwarti yang berlari pincang dengan wajah merah padam. Kebaya brokat emasnya yang berkilauan kini tampak kusut, dan beberapa perhiasan tebal di tangannya gemetar seiring nafasnya yang memburu akibat kemarahan luar biasa. Di belakangnya, beberapa pihak vendor catering dan pengelola sewa dekorasi tampak mengikutinya dengan raut wajah tegas menuntut pembayaran tunai. Anak tidak tahu diri. Jerit Ibu Suwarti histeris begitu matanya menangkap keberadaanku di dekat mobil. Dia menunjuk-nunjuk wajahku dengan jari yang bergetar hebat, tak hirau lagi pada beberapa kerabat yang mulai mengintip dari balik jendela kaca teras. Kamu sengaja mau mempermalukan saya kan? Kamu batalkan semua pembayaran sampai pihak catering menagih ratusan juta secara tunai malam ini juga. Dari mana kami punya uang tunai sebanyak itu sekarang? Aku merogoh saku pakaianku, mengambil kunci mobil sedan hitam milikku yang selama ini sering dipinjam oleh Mas Danu untuk bergaya di depan teman-teman bisnisnya. Bukannya ibu bilang uangku adalah uang keluarga juga? Jawabku lancar dengan nada yang teramat tenang namun tajam menusuk. Kalau begitu, sekarang pakailah uang keluarga yang ibu banggakan itu untuk melunasi tagihan acara kalian sendiri. Jangan minta pada menantu yang tidak tahu diri ini. Danu, tahan wanita ini. Jangan biarkan dia pergi membawa mobil itu. Perintah Ibu Suwarti pada putranya dengan suara melengking penuh kepanikan. Dia mencoba mendekati pintu driver mobilku, namun aku dengan cepat membuka pintu dan masuk ke dalam kabin sebelum tangan tua itu berhasil menyentuh gagang pintu. Mas Danu berdiri mematung di samping kap mesin, kebingungan setengah mati antara harus menuruti perintah ibunya atau memohon padaku. Dari dalam kabin mobil yang kedap udara, aku menatap dua insan yang selama ini menguras harta dan harga diriku tanpa rasa bersalah sedikit pun.
Pihak catering yang sudah kehilangan kesabaran kini mulai mendesak Ibu Suwarti di luar, menyodorkan map tagihan dengan wajah keras, sementara beberapa kerabat terlihat mulai menyelinap keluar menuju kendaraan masing-masing demi menghindari kekacauan pembayaran tersebut. Panggung kemewahan yang mereka bangun atas dasar kesombongan kini hancur lebur di tanah tempat mereka berdiri. Aku menghidupkan mesin mobil, menyalakan lampu utama yang menyorot silau tepat ke arah wajah Ibu Suwarti dan Mas Danu, hingga keduanya refleks menutupi mata. Tanpa ragu sedikit pun, aku memutar kemudi dan menekan pedal gas, meluncur deras meninggalkan halaman rumah mewah itu beserta seluruh drama dan hinaan yang baru saja berakhir. Malam ini, Aruni yang polos dan penurut telah mati, dan aku tidak akan pernah berbalik arah lagi untuk orang-orang yang telah menginjak-injak kebaikanku. Mobil sedan hitam yang kukemudikan membelah jalanan kota yang kian lengang diselimuti gerimis tipis. Di balik kaca depan yang diusap wiper secara teratur, sorot lampu jalanan membias indah, merefleksikan rasa kebebasan yang belum pernah kurasakan selama 3 tahun terakhir. Tangan kananku menggenggam erat lingkar kemudi, sementara kain pashmina coklat susu di bahuku perlahan mulai mengering, meninggalkan bekas noda teh tipis yang menjadi saksi bisu kejamnya perlakuan keluarga suami yang tak tahu diri itu. Ponsel pintar yang kutaruh di konsol tengah tak henti-hentinya bergetar dan menyala, menampilkan puluhan panggilan tak terjawab dari Mas Danu, serta belasan pesan singkat dari nomor Ibu Suwarti. Isinya berubah-ubah secara drastis, mulai dari caci maki penuh kemarahan hingga bujukan halus nan memelas meminta agar aku kembali dan memulihkan akses rekening mereka. Aku sengaja mengabaikan seluruh notifikasi tersebut, membiarkan layar ponsel itu terus berkedip hingga akhirnya meredup dengan sendirinya, tanpa memberi mereka sedikit pun panggung. Tujuan pertamaku malam ini bukanlah kembali ke rumah yang kutinggali bersama Mas Danu, melainkan menuju sebuah unit apartemen mewah di kawasan pusat kota yang selama ini kurahasiakan dari seluruh anggota keluarga Suwarti. Apartemen bertingkat tinggi itu dibeli menggunakan dana pribadi murni atas namaku sendiri jauh sebelum aku mengenal pria yang kini menjadi suamiku. Tempat itu adalah suaka pribadiku, sebuah benteng terakhir yang tak pernah terancam oleh sifat rakus dan kejam dari mertuaku. Setelah memarkirkan mobil di area VIP yang aman, aku melangkah masuk ke dalam lift khusus penghuni dengan membawa tas sandang yang menyatu rapat di bahuku. Pantulan diriku di cermin lift memperlihatkan wajah muda berhijab yang tak lagi memancarkan kelemahan atau kesedihan, melainkan sorot mata dingin yang penuh dengan rencana pembalasan terukur. Begitu pintu lift berdenting terbuka di lantai paling atas, aku menempelkan kartu akses dan melangkah masuk ke dalam unit apartemen yang tenang dan wangi tersebut. Hal pertama yang kulakukan adalah melepas pakaian knitet dan pashmina yang penuh sisa noda teh panas, lalu membersihkan diri di bawah pancuran air hangat untuk membersihkan seluruh sisa kelelahan fisik dan mental. Saat uap hangat memenuhi kamar mandi, rasa perih ringan di sekitar pipi dan leher akibat siraman teh tadi menyadarkanku bahwa kebaikan tanpa batas hanyalah celah bagi orang-orang jahat untuk terus memanfaatkan kita. Setelah berpakaian rapi dengan setelan santai namun tertutup, aku duduk di depan meja kerja dan menyalakan laptop pribadi bertipe profesional milikku. Jemariku bergerak cepat menari di atas keyboard, mengakses portal sistem keuangan resmi milik perusahaanku yang sebenarnya, PT Paramita Mandiri Utama. Perusahaan inilah yang menjadi induk dari seluruh gurita bisnis yang kuciptakan. Sedangkan PT Danu Jaya Mandiri yang dikelola oleh Mas Danu hanyalah sebuah anak perusahaan kerdil yang 99% sahamnya secara sah dikuasai oleh aset milikku. Selama ini, aku membiarkan mereka merasa menjadi penguasa hanya demi menjaga martabat Mas Danu di depan publik dan keluarganya. Sambungan telepon terhubung dengan pengacara pribadiku, Pak Hendra, seorang ahli hukum bisnis senior yang sudah mengabdi pada almarhum ayahku sejak puluhan tahun lalu.
Suara Pak Hendra di ujung telepon terdengar kaget saat mendengar penjelasanku, namun ia langsung sigap ketika aku memberikan instruksi tegas untuk memproses seluruh dokumen hukum yang sudah kami siapkan sejak beberapa bulan lalu saat aku mulai mencium indikasi penyelewengan dana. Pak Hendra, tolong ajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama esok pagi tanpa penundaan, ucapku dengan nada suara yang teramat tenang namun tak terbiaskan keraguan sedikit pun. Sekaligus terbitkan surat pengosongan rumah mewah di area Menteng yang saat ini ditempati oleh Ibu Suwarti. Rumah itu terdaftar atas nama aset pribadi saya, bukan aset bersama apalagi aset milik keluarga mereka. Baik Mbak Aruni. Semua berkas kepemilikan dan bukti aliran dana sudah lengkap di tangan saya, sahut Pak Hendra dengan tegas dari seberang telepon. Bagaimana dengan sisa utang operasional dan jaminan fasilitas kredit atas nama Mas Danu yang dicairkan atas jaminan sertifikat aset Anda? Apakah perlu dibekukan total malam ini juga? Aku menyandarkan punggungku ke sandaran kursi kerja, menatap pemandangan lampu-lampu kota dari balik jendela kaca besar apartemenku. Tarik seluruh jaminan sertifikat tersebut esok pagi pukul 8 tepat, Pak, jawabku tajam. Biarkan pihak bank menagih kewajiban tersebut secara langsung kepada Mas Danu sebagai direktur utama. Biar dia merasakan bagaimana rasanya bertarung di dunia nyata tanpa tameng uang dari istrinya. Usai menutup sambungan telepon, aku membuka aplikasi pengawas CCTV pintar yang terhubung langsung ke area halaman dan ruang tamu rumah yang ditempati oleh keluarga Suwarti. Dari layar laptop, aku melihat pemandangan yang amat menyedihkan sekaligus menggelikan. Beberapa truk catering terlihat membongkar kembali peralatan mereka dengan kasar di halaman depan, sementara Tante Mira dan para kerabat lain terburu-buru masuk ke dalam mobil masing-masing untuk melarikan diri dari kekacauan pembayaran tersebut. Di tengah halaman, Ibu Suwarti tampak terduduk di atas ubin teras sambil memegangi dadanya, menangis histeris sembari menunjuk-nunjuk Mas Danu yang berdiri frustrasi memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Mereka baru menyadari bahwa malam syukuran yang seharusnya menjadi panggung kesombongan mereka telah berubah menjadi awal mula kehancuran total seluruh hidup mereka. Aku menutup layar laptop dengan senyum tipis di bibirku, menyadari bahwa permainan pembalasan dendam ini baru saja dimulai. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah tirai tipis apartemenku, membiaskan sinar hangat yang menyapu meja kerja. Aku menyeduh segelas teh chamomile hangat, menikmati aroma menenangkan yang mengusir sisa-sisa trauma dari malam penuh kepalsuan kemarin. Pagi ini tidak ada lagi suara teriakan Ibu Suwarti yang menyuruhku menyiapkan sarapan mewah, atau keluhan Mas Danu tentang kancing kemejanya yang belum disetrika. Aku duduk tenang menikmati sarapanku dalam keheningan yang teramat damai, membiarkan tubuh dan pikiranku beristirahat sejenak sebelum memulai langkah hukum yang telah kurencana secara matang. Tepat pukul 8 pagi, ponsel pintar di meja bertumpuk dengan pesan masuk dari pengacara Pak Hendra. Sebuah salinan dokumen digital berformat PDF terlampir di layar, menampilkan pendaftaran gugatan cerai resmi beserta tuntutan pengembalian seluruh jaminan aset yang telah diproses oleh Pengadilan Agama dan pihak perbankan. Senyum tipis mengembang di bibirku melihat betapa cepatnya tim hukumku bekerja, memutus akses hukum yang selama ini mengikatku dengan keluarga yang rakus itu. Sementara itu, di ujung telepon lain, terdengar suara Mas Danu yang memanggilku puluhan kali dari nomor asing yang berbeda-beda. Karena penasaran dengan tingkat kepanikan pria itu, aku membiarkan panggilan ke-15 terhubung dan menempelkan ponsel ke telingaku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan sejenak di seberang sana langsung pecah oleh suara nafas Mas Danu yang memburu dan tidak teratur, sangat mencerminkan kondisi jiwanya yang sedang berada di ambang kehancuran. "Aruni, tolong angkat dan dengarkan Mas."
Panggil Mas Danu dengan nada suara yang bergetar hebat, kehilangan seluruh wibawa yang biasanya ia pamerkan di hadapan rekan bisnisnya. Rumah Menteng tadi pagi didatangi orang-orang berseragam dari bank dan tim hukummu. Mereka menempelkan stiker pemberitahuan pengosongan dan pembekuan aset. Ibu sampai pingsan dan sekarang dilarikan ke rumah sakit karena kaget, Aruni. Aku menatap pemandangan cakrawala kota dari balik jendela apartemenku dengan wajah datar tanpa sedikit pun rasa iba yang tersisa. Lalu, apa hubungannya denganku, Mas? Tanyaku dingin, menyisip teh hangat di tanganku perlahan. Bukankah Ibu Suwarti sendiri yang kemarin bilang bahwa aku ini cuma menantu tidak tahu diri yang menumpang hidup? Mengapa sekarang orang yang menumpang hidup ini yang dicari saat kalian tertimpa masalah? Jangan tega begini, Aruni. Dia itu ibu mertuamu, orang tua yang harus kamu hormati. Bentak Mas Danu mencoba membawa-bawa narasi moralitas untuk menekan batasku. Namun taringnya sudah tumpul, suaranya di akhir kalimat justru terdengar seperti rintihan keputusasaan. Semua rekening perusahaan dibekukan, catering semalam menuntut pelunasan secara hukum karena cek yang ibu berikan ternyata kosong. Bisnis Mas bisa hancur total kalau kamu tidak mencabut gugatan dan pembekuan ini sekarang. Bisnismu sudah hancur sejak kamu memutuskan untuk diam saat ibumu menyiramkan air panas ke wajahku, Danu. Balasku dengan penekanan kata yang teramat tajam hingga membuat suara di seberang sana mendadak terdiam bisu. Kamu membiarkan kebohongan itu bergulir selama 3 tahun hanya demi harga diri semutmu. Sekarang, nikmatilah konsekuensi dari menjadi seorang anak mama yang tidak punya pendirian dan hanya bisa memakan uang istrinya. Aruni, Mas mohon. Bisik pria itu memelas, suaranya pecah menahan tangis yang amat memilukan. Kita bisa bicarakan ini baik-baik di rumah. Mas janji akan menyuruh ibu meminta maaf padamu di depan semua kerabat. Mas akan paksa ibu berlutut padamu kalau itu yang kamu mau. Tapi tolong salurkan dana operasional dulu, karyawan kantor sudah mulai demonstrasi menuntut gaji bulan ini. Aku tertawa kecil, sebuah tawa dingin yang membuat Mas Danu menahan nafas di ujung telepon. Minta maaf? Air teh panas yang disiramkan ke wajah dan hijabku semalam tidak bisa dihapus hanya dengan kata maaf, atau adegan berlutut yang penuh kepalsuan. Karyawanmu menuntut gaji? Bukankah selama ini kamu yang berakting di depan media sebagai pengusaha sukses yang dermawan? Pakailah tabungan pribadi ibumu yang penuh dengan perhiasan emas tebal itu untuk membayar mereka. Tanpa menunggu respons balik darinya, aku langsung mematikan sambungan telepon dan memblokir nomor asing tersebut secara permanen dari perangkatku. Aku melangkah ke kamar, mengenakan setelah formal busana kerja berwarna pastel lengkap dengan pashmina rapi yang dipadukan blazer elegan. Hari ini aku harus mendatangi kantor pusat PT Paramita Mandiri Utama, untuk memimpin rapat pemegang saham luar biasa secara langsung, mengumumkan restrukturisasi total dan pemutusan seluruh hubungan kerjasama dengan anak perusahaan yang dipimpin oleh Mas Danu. Tepat pukul 9:30, mobilku memasuki pelataran parkir gedung pencakar langit milik perusahaanku sendiri. Ketika aku berjalan melewati pintu kaca utama, para staf dan security membungkuk hormat menyapaku dengan sebutan Direktur Utama. Rasa percaya diri yang sempat terkikis oleh manipulasi keluarga Suwarti kini kembali utuh sepenuhnya, membakar semangatku untuk mengambil kembali seluruh hak dan kehormatan yang sempat terampas. Di dalam ruang rapat yang luas bertaraf internasional, Pak Hendra dan jajaran komisaris sudah menunggu dengan dokumen penutupan aset yang siap ditandatangani. Saat aku mendudukkan diri di kursi utama dan memegang pena emas untuk menandatangani dokumen pembubaran hubungan bisnis dengan PT Danu Jaya Mandiri, aku tahu bahwa ini baru penderitaan awal bagi Mas Danu dan ibunya.
Mereka akan segera belajar bagaimana kerasnya hidup di dunia nyata tanpa perlindungan dari uang sang menantu. Suasana di depan rumah mewah kawasan Menteng siang itu berubah menjadi sangat kacau tatkala 2 unit mobil bertuliskan Jurusita Pengadilan Negeri dan beberapa petugas kepolisian berhenti tepat di depan pagar besi bertumpuk ukiran megah tersebut. Terik matahari yang menyengat seolah memperpanas atmosfer di area perumahan elit itu, menarik perhatian beberapa tetangga sekitar yang mulai mengintip dari balik jendela. Pak Hendra berdiri paling depan dengan menyilangkan tangan di dada, memegang map merah tebal berisi sertifikat kepemilikan sah atas namaku, serta surat perintah pengosongan area secara paksa yang telah ditandatangani oleh hakim. Pagar rumah dibuka secara paksa oleh petugas karena tidak ada tanggapan dari dalam, membuat kegaduhan suara mesin pemotong gembok bergema nyaring di sekeliling halaman. Tak lama kemudian, pintu utama terbuka lebar dan memperlihatkan sosok Ibu Suwarti yang keluar dengan langkah terengah-engah, wajahnya pucat tanpa riasan tebal dengan rambut yang agak acak-acakan. Di belakangnya, Mas Danu berjalan dengan wajah tegang, matanya memerah menahan amarah bercampur keputusasaan tatkala melihat puluhan petugas berseragam mulai memasuki pekarangan rumah yang selama ini disombongkannya sebagai aset keluarga. Apa-apaan kalian ini? Berani-beraninya menerobos masuk ke rumah pribadi kami. Jerit Ibu Suwarti dengan suara serak yang kehilangan daya melengkingnya. Dia mencoba menghalangi jalan petugas kepolisian dengan merentangkan kedua tangannya yang kini tak lagi dihiasi perhiasan emas tebal, karena sebagian besar perhiasannya sudah disita oleh pihak catering sebagai jaminan utang semalam. Danu, panggil polisi. Usir orang-orang tidak berpendidikan ini dari rumah kita sekarang juga. Pak Hendra melangkah maju satu tapak, menyodorkan lembaran surat keputusan pengadilan tepat di hadapan wajah wanita tua itu dengan senyum profesional yang amat dingin. Selamat siang, Ibu Suwarti. Saya Hendra, kuasa hukum dari Ibu Aruni Paramita. Kami datang untuk mengeksekusi pengosongan rumah ini karena aset ini terdaftar murni atas nama klien kami secara sah demi hukum, dan klien kami telah mencabut seluruh izin tinggal untuk Anda beserta keluarga. Bohong. Ini rumah anak saya, Danu. Dia yang membeli rumah ini dengan uang perusahaannya. Histeris Ibu Suwarti sembari menoleh pada putranya dengan tatapan meminta kepastian. Namun Mas Danu hanya bisa memalingkan wajah, mengepalkan tangan erat-erat tanpa berani membantah ucapan pengacaraku. Kebenaran pahit bahwa seluruh dana pembelian rumah ini ditransfer langsung dari rekening pribadi milikku 3 tahun lalu kini tak bisa lagi ditutupi oleh narasi bohong yang selalu mereka banggakan di depan para kerabat. Mas Danu tahu betul sejarah kepemilikan aset ini, Ibu Suwarti, potong Pak Hendra tegas, memberi isyarat kepada para petugas untuk mulai mengeluarkan barang-barang pribadi milik penghuni rumah. Jika dalam waktu 2 jam area ini tidak dikosongkan, pihak kepolisian akan menindak tindakan Anda sebagai bentuk pendudukan aset secara ilegal. Silakan kemasi pakaian pribadi Anda saja, karena seluruh furnitur dan barang elektronik di dalam rumah ini dibeli menggunakan dana perbankan milik Ibu Aruni. Jeritan dan tangisan histeris Ibu Suwarti mulai memecah kesunyian kompleks perumahan saat para petugas memasukkan koper-koper bajunya keluar pagar tanpa rasa kasihan. Wanita paruh baya bertubuh agak berisi itu terduduk di atas trotoar depan rumah, meratapi nasibnya yang mendadak berubah 180 derajat dari seorang nyonya besar menjadi tunawisma dalam hitungan jam. Para tetangga yang melintas hanya menatap dengan pandangan sinis, menyadari bahwa keangkuhan keluarga Suwarti selama ini hanyalah sebuah kepalsuan belaka. Mas Danu berlari mendekati Pak Hendra, meremas jemarinya sendiri sambil memohon dengan nada yang teramat iba hingga hampir berlutut di atas lantai semen. Pak Hendra, tolong izinkan saya bicara langsung dengan Aruni. Saya ini suaminya, Pak.
Tolong katakan padanya untuk memberi kami waktu beberapa hari saja untuk mencari tempat tinggal baru. Ibu saya sedang sakit, dia tidak akan kuat jika harus tinggal di kontrakan sempit. Pak Hendra hanya menatap pria itu dengan pandangan prihatin yang dipenuhi rasa jijik atas ketiadaan harga diri yang ditunjukkannya. Ibu Aruni sudah menutup seluruh akses komunikasi pribadi dengan Anda, Mas Danu. Beliau juga berpesan agar Anda segera menyiapkan kuasa hukum untuk menghadiri sidang perdana perceraian kalian minggu depan di Pengadilan Agama. Jangan mencoba menghubungi beliau lagi jika tidak ingin dituntut atas tindakan pengancaman dan pencemaran nama baik. Sementara pengosongan rumah berlangsung dramatis di Menteng, aku sedang berada di dalam ruang rapat ber-AC yang dingin di lantai atas gedung perusahaanku, memantau seluruh proses eksekusi tersebut melalui siaran langsung video yang dikirimkan oleh tim pengacara. Tidak ada sedikit pun rasa penyesalan atau air mata yang jatuh menetes di pipiku tatkala melihat sosok mertua yang pernah menyiramkan air panas ke wajahku kini menangis meratapi koper-kopernya yang menumpuk di pinggir jalan raya. Ponsel kantor di mejaku mendadak berdering, menyambungkan panggilan dari pihak kepolisian sektor setempat yang mengabarkan bahwa beberapa vendor acara syukuran semalam telah resmi melaporkan Ibu Suwarti atas dugaan penipuan dan penerbitan cek kosong bernilai ratusan juta rupiah. Tanpa jaminan aset atau dana tunai di rekening yang kini terblokir total, wanita tua yang dulu selalu membanggakan kekayaannya itu terancam menghabiskan sisa usianya di balik jeruji besi. Aku mematikan layar pemantau di laptopku, menyisip kopi hitam panas di cangkir porselenku dengan ketenangan jiwa yang luar biasa. Pembalasan ini bukanlah bentuk kejamnya hatiku, melainkan sebuah hukum penaburan dari kesombongan dan perlakuan semena-mena yang telah mereka semai selama bertahun-tahun padaku. Kini, saatnya bagi mereka untuk memanen seluruh kepahitan dari apa yang telah mereka perbuat sendiri. Bau minyak kayu putih dan kelembapan udara kantor polisi sektor setempat terasa begitu menyengat saat aku melangkah masuk melalui pintu kaca utama. Langkah kakiku yang dibalut sepatu heels hitam berbunyi teratur di atas lantai ubin, menciptakan ketukan tegas yang menyedot perhatian beberapa petugas piket. Pagi ini aku sengaja datang memakai setelan busana kerja berwarna navy dan pashmina senada yang sangat rapi, menampilkan kesan seorang wanita karir independen yang sama sekali tak terpengaruh oleh drama perselisihan keluarga di luar sana. Di ruang pemeriksaan yang berdinding cat mengelupas itu, Ibu Suwarti duduk meringkuk di atas kursi kayu dengan wajah hancur tanpa sisa keangkuhan. Kebaya emas yang 2 hari lalu dipamerkannya dengan bangga kini tampak kotor, kusut dan tak berdaya, sangat kontras dengan perhiasan imitasi murah yang kini melingkar di tangannya sebagai pengganti emas asli yang telah disita pihak vendor. Matanya yang sembab dan memerah mendadak membelalak lebar saat melihat sosokku berdiri di ambang pintu bersama Pak Hendra. Aruni, tolong Ibu, Nak. Jerit Ibu Suwarti histeris sambil mencoba bangkit dan menerjang ke arahku, namun ditahan dengan sigap oleh 2 orang petugas kepolisian. Tangisannya pecah seketika, berubah menjadi raungan memelas yang sangat berbeda dengan suara melengkingnya saat menyiramkan air teh panas ke wajahku di depan ratusan tamu. Tolong cabut laporan orang-orang catering itu, Aruni. Ibu tidak mau dipenjara. Ibu tidak salah, ini semua gara-gara Danu yang menyuruh Ibu pakai cek itu. Aku mendudukkan diri di kursi berseberangan dengannya dengan tenang, melipat kedua tanganku di atas meja kayu tanpa ekspresi jijik maupun iba. Bukannya kemarin Ibu berteriak sangat keras bahwa uangku adalah uang keluarga juga? Tanyaku dengan nada bicara yang amat halus namun menusuk dalam. Mengapa sekarang saat tagihan uang keluarga itu datang, Ibu malah menyalahkan Mas Danu dan memohon padaku yang Ibu sebut sebagai menantu tidak tahu diri ini? Ibu hilaf, Aruni. Ibu sungguh-sungguh minta maaf.
Ratap wanita paruh baya itu dengan tubuh gemetar hebat. Air matanya menetes merusak sisa riasan wajahnya yang cemong. Dia memegangi tepi meja, menatapku dengan sudut pandang memohon yang paling rendah. Ibu janji tidak akan pernah mencampuri urusanmu lagi. Ibu akan turuti semua kemauanmu, asal kamu bayarkan tagihan catering itu dan keluarkan ibu dari tempat terkutuk ini malam ini juga. Aku mengulas senyum tipis yang dingin, lalu mengambil sebuah berkas pengakuan utang pribadi dari dalam tas kulitku dan meletakkannya tepat di hadapan wanita tua tersebut. Aku bisa saja membebaskan ibu malam ini juga dari jeratan hukum penipuan cek kosong tersebut. Ucapku datar, membuat kilatan harapan mendadak muncul kembali di mata tua yang nampak menyedihkan itu. Tapi ada syarat mutlak yang harus ibu tanda tangani di atas meterai sekarang juga tanpa ada bantahan sedikit pun. Apa syaratnya, nak? Sebutkan. Ibu pasti tanda tangani sekarang juga. Jawab Ibu Suwarti terburu-buru, menyambar pulpen yang disodorkan Pak Hendra dengan tangan yang bergetar hebat karena ketakutan bayangan sel tahanan yang gelap dan dingin. Dia bahkan tidak menyempatkan diri untuk membaca baris demi baris poin penting yang tertulis di dalam lembaran kertas berpayung hukum tersebut. Poin pertama, ibu harus menandatangani pengakuan bahwa seluruh aset rumah Menteng, kendaraan, dan modal usaha adalah murni milik pribadi Aruni Paramita. Tegas Pak Hendra membacakan isi dokumen tersebut dengan suara bariton yang menggema di ruangan. Poin kedua, ibu menyetujui perceraian secara fair stake antara Mas Danu dan klien kami tanpa menuntut harta gonogini sepeser pun. Dan poin ketiga, ibu wajib membayar ganti rugi atas tindakan penganiayaan fisik siraman air panas kemarin. Tangan Ibu Suwarti mendadak terhenti di atas kertas. Wajahnya berubah pucat pasi saat menyadari bahwa isi dokumen tersebut secara permanen memangkas habis seluruh hak keuangan keluarganya atas kekayaanku. Jika dia menandatanganinya, Mas Danu akan keluar dari pernikahan ini sebagai pria lajang tanpa harta, tanpa rumah, dan tanpa perusahaan yang bisa dibanggakannya lagi. Aruni, ini terlalu kejam untuk Danu, nak. Bisik Ibu Suwarti dengan suara tercekat di tenggorokan, mencoba meminta belas kasihan terakhir untuk putra kesayangannya. Bagaimana nasib anakku kalau kamu mengambil seluruh kekayaan perusahaannya? Dia tidak punya keterampilan lain selain memimpin perusahaan itu, Aruni. Anakmu tidak pernah memimpin perusahaan itu, Bu. Balasku tajam tanpa kompromi sedikit pun. Selama ini aku yang bekerja belasan jam sehari mengurus klien dan manajemen, sementara anak kesayanganmu itu hanya datang untuk mengambil gaji besar dan berfoto di depan media seolah-olah dia sosok pebisnis sukses. Sudah saatnya dia belajar bekerja dari nol seperti orang lain pada umumnya. Pintu ruang pemeriksaan mendadak terbuka dari luar, memperlihatkan seorang petugas yang mengabarkan bahwa waktu kunjungan telah habis dan pihak pelapor menolak berdamai jika dana tidak cair dalam 1 jam. Panik melihat pintu sel ditunjuk oleh petugas, Ibu Suwarti tanpa berpikir panjang langsung membubuhkan tanda tangan dan cap jempol darahnya di atas lembaran kertas syarat dariku. Aku mengambil kembali berkas tersebut dengan senyum puas, mengetahui bahwa pintu penderitaan keluarga Suwarti telah terkunci rapat secara hukum. Setelah menyelesaikan urusan dengan Ibu Suwarti di kantor polisi, aku melangkah menuju gedung pengadilan agama untuk mempersiapkan sidang perceraian pertamaku. Udara siang yang terik terasa begitu membakar, namun ketenangan di dalam hatiku sama sekali tidak tergoyahkan oleh riuk-pikuk kota. Aku mengenakan pakaian blazer formal berwarna krem yang melekat rapi di tubuhku, dipadukan dengan pashmina coklat muda yang bersih dan wangi, sangat berbeda dengan kondisi hijabku yang ternoda air teh 2 hari lalu. Hari ini adalah pembuktian bahwa wanita yang selalu mereka anggap lemah ini mampu membalikkan keadaan dalam waktu singkat. Di koridor pengadilan yang ramai oleh pasangan yang mengurus berkas,
Aku melihat sosok Mas Danu duduk menyendiri di salah satu kursi kayu panjang. Penampilannya sangat memprihatinkan. Kemeja kerjanya tampak kusut tak terurus, rambutnya berantakan, dan lingkaran hitam tebal menghiasi kedua matanya yang layu. Tidak ada lagi sisa aura pengusaha muda sukses berjas mahal yang dulu selalu ia banggakan di depan teman-teman dan keluarganya. Saat matanya menangkap kehadiranku, pria itu langsung meloncat berdiri dan berlari menghampiriku dengan raut wajah penuh keputusasaan. "Aruni, tolong dengarkan Mas sebentar saja," serunya dengan suara parau yang hampir tak terdengar di tengah kebisingan koridor. Dia mencoba meraih lenganku, namun Pak Hendra yang berdiri sigap di sampingku langsung mengadang pergerakannya dengan bentangan tangan yang kokoh. Mas Danu terhenti dengan nafas memburu, matanya menatapku dengan sudut pandang memohon yang amat sangat memilukan. "Kantor Mas sudah disegel oleh pihak penyedia gedung, Aruni." Karyawan mengamuk dan menuntut pesangon karena rekening perusahaan kosong melompong. Aku menatap pria berumur di atasku itu dengan tatapan dingin tanpa riak emosi sedikit pun di dalam mataku. "Mengapa kamu meminta tolong padaku, Mas?" Tanyaku datar, merapikan letak tas kulit di bahuku. "Bukankah selama ini kamu yang selalu mengaku di depan media dan kerabatmu bahwa perusahaan itu berdiri tegak atas kehebatan otak dan modal pribadimu? Mana kehebatan itu sekarang saat kamu harus menghadapi masalah operasional yang sebenarnya? Kamu tahu betul kalau perusahaan itu tidak bisa berjalan tanpa dana dan koneksimu, Aruni." Ratap Mas Danu tanpa malu lagi berteriak di depan orang-orang yang lalu lalang di koridor pengadilan. Beberapa pasang mata pengunjung mulai tertuju pada kami, namun aku sama sekali tak merasa terganggu. "Mas akui Mas salah. Mas hilaf karena selalu membela ibu dan membiarkanmu diperlakukan kasar. Tapi tolong, beri Mas kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya. Kita mulai lagi dari awal, Aruni." "Mulai dari awal?" Kekehku pelan, sebuah tawa sinis yang terasa teramat tajam menyayat sisa harga diri pria di hadapanku. 3 tahun aku memberimu kesempatan untuk menjadi suami yang bertanggung jawab dan pelindung bagi istri. Tapi kamu lebih memilih menjadi anak mama yang pengecut, yang menikmati uang istrinya sambil menonton ibunya menyiramkan air panas ke wajahku. Tidak ada kesempatan kedua untuk pria yang tidak punya harga diri sepertimu. Pak Hendra kemudian melangkah maju dan menyodorkan sebuah map berlogo Pengadilan Agama tepat ke dada Mas Danu. "Ini adalah surat panggilan sidang gugatan cerai resmi dan penetapan pembekuan seluruh aset atas nama PT Danu Jaya Mandiri," ujar Pak Hendra dengan suara tegas tanpa kompromi. "Klien kami telah resmi mencabut seluruh sahamnya dan mengalihkan sisa piutang perusahaan ke jalur hukum. Anda memiliki waktu 7 hari untuk mengosongkan ruang kantor dan menyelesaikan kewajiban gaji karyawan secara pribadi." Mas Danu menerima map tersebut dengan tangan yang bergetar hebat hingga lembaran kertas di dalamnya hampir terjatuh ke lantai. Wajahnya pucat pasi, menyadari bahwa kehidupan mewahnya yang selama ini disokong oleh kekayaanku telah benar-benar berakhir tanpa sisa. "Aruni, kalau kamu mencabut semua ini, Mas harus tinggal di mana? Mas tidak punya uang tunai sepeser pun di rekening pribadi." Rintihnya dengan suara pecah yang menahan tangis keputusasaan. "Tinggallah di rumah kontrakan sempit bersama ibumu, Mas," balasku dengan senyum paling dingin yang pernah terukir di bibirku. "Bekerjalah dari nol seperti orang biasa, rasakan bagaimana sulitnya mencari uang sepeser demi sepeser tanpa harus memeras dan memanfaatkan menantu sendiri. Bukankah ibumu sangat membanggakan kemampuanmu? Sekarang saatnya kamu membuktikan ucapan manis ibumu itu di dunia nyata." Belum sempat Mas Danu membalas ucapanku, 2 orang pria berjas hitam dari pihak kepolisian dan jurusita lembaga keuangan mendatangi lokasi kami berdiri.
Mereka menyodorkan surat penahanan sementara dan penyitaan kendaraan pribadi milik Mas Danu atas dugaan tindak pidana penyelewengan dana investasi dan kewajiban utang perusahaan yang belum terlunasi. Pria yang dulu begitu berkarisma itu kini hanya bisa pasrah saat kunci mobil mewahnya diambil secara paksa di depan umum. Aku menyaksikan detik-detik kehancuran pria yang pernah menjadi suamiku itu tanpa meneteskan air mata sedikit pun. Rasa cinta dan rasa hormat yang dulu kupunya telah terbakar habis bersamaan dengan uap panas teh yang menyiram wajahku di malam syukuran itu. Kini yang tersisa hanyalah seorang Aruni baru yang siap melangkah maju menata masa depannya sendiri, tanpa ada bayang-bayang parasit yang menggerogoti hidupnya. Mari kita masuk ke dalam ruang sidang, Mbak Aruni, bisik Pak Hendra sopan mengalihkan perhatianku. Aku mengangguk pelan, memutar badan dan melangkah mantap memasuki pintu ruang sidang pengadilan tanpa berbalik melihat lagi ke arah Mas Danu yang sedang dituntun oleh petugas dengan wajah hancur berkeping-keping. Babak penderitaanku telah usai, dan kini saatnya aku menikmati kebebasan yang sesungguhnya. Pagi yang cerah menyambut gelaran konferensi pers mendadak yang kuadakan di ballroom salah satu hotel bintang 5 di pusat kota Jakarta. Berita mengenai kebangkrutan mendadak PT Danu Jaya Mandiri, serta desas-desus perselisihan rumah tanggaku sudah terlanjur meluas di kalangan pelaku bisnis, membuat belasan wartawan dari media nasional berkumpul memenuhi ruangan dengan kamera yang siap membidik. Aku duduk di meja utama dengan balutan blazer elegan berwarna putih dan pashmina senada, memancarkan aura ketegasan seorang wanita karir yang tak lagi bisa diintimidasi oleh siapapun. Di sampingku, Pak Hendra telah menyiapkan bertumpuk dokumen pembuktian aliran dana, akta kepemilikan aset, serta salinan rekaman CCTV malam kejadian yang sudah dikurasi secara legal. Aku menarik napas panjang, menatap lurus ke arah puluhan kilatan lampu kilat kamera yang tak henti-hentinya menyala. Selamat pagi rekan-rekan media, sapaku dengan suara mantap bergema murni tanpa getaran keraguan. Hari ini saya hadir untuk meluruskan seluruh narasi tidak benar yang sengaja disebarkan untuk merusak nama baik saya dan perusahaan induk, PT Paramita Mandiri Utama. Layar proyektor besar di belakang kami mendadak menyala, menampilkan rekaman video CCTV berdurasi singkat namun beresolusi tinggi yang merekam detik-detik malam syukuran tersebut. Seluruh wartawan di ruangan itu seketika tersentak kaget tatkala melihat adegan Ibu Suwarti yang berkebaya emas menyiramkan air teh panas secara brutal ke wajahku di hadapan para tamu, diiringi rekaman suara teriakan kesombongannya yang menggelegar menuntut kekayaanku. Suasana ballroom mendadak riuh oleh bisik-bisik kaget dan decakan heran para awak media atas kekejaman tersebut. Video ini adalah bukti nyata dari bentuk penganiayaan fisik dan verbal yang saya terima. Lanjutku dengan tatapan dingin dan tenang, membiarkan rekaman itu terus diputar ulang di layar besar. Selama 3 tahun pernikahan, saya memilih diam demi menjaga kehormatan mantan suami dan keluarganya. Saya membiarkan mantan suami saya, Saudara Danu, tampil sebagai sosok pengusaha sukses, padahal seluruh modal, fasilitas, dan aset perusahaan dibiayai 100% oleh dana pribadi saya. Seorang wartawan pria di barisan depan mengangkat tangan dan langsung melempar pertanyaan tajam. Mbak Aruni, bagaimana tanggapan Anda mengenai kabar bahwa Ibu Suwarti dan Danu saat ini terancam hukuman pidana atas kasus penipuan cek kosong serta penggelapan dana? Pertanyaannya mengudara, membuat suasana ruangan makin memanas menunggu jawaban resmiku. Aku mengulas senyum tipis yang amat dingin di hadapan kamera. Proses hukum sedang berjalan sebagaimana mestinya, jawabku lugas. Penarikan seluruh otorisasi aset dan pembekuan kerjasama dilakukan karena adanya penyelewengan dana fatal yang dilakukan oleh Saudara Danu tanpa persetujuan saya sebagai pemegang saham mayoritas.
Saya tidak akan mencabut laporan atau memberikan kompromi apapun untuk tindakan kejahatan finansial maupun penganiayaan fisik. Sementara konferensi pers berlangsung meriah di hotel, di sudut lain kota, Mas Danu dan Ibu Suwarti menyaksikan tayangan langsung tersebut dari layar televisi tua di sebuah rumah kontrakan sempit bernuansa kusam. Dinding kontrakan yang lembab dan aroma selokan luar terasa amat menyengat, menjadi tempat persembunyian sementara mereka setelah diusir secara paksa dari rumah mewah di Menteng. Wajah Ibu Suwarti yang berada di atas kasur tipis tampak pucat pasi, air matanya menetes meratapi wajahnya yang kini terpampang jelas di seluruh saluran berita nasional sebagai sosok mertua yang kejam. "Danu, matikan televisinya, Danu. Ibu tidak sanggup melihatnya lagi," jerit Ibu Suwarti dengan suara parau bercampur tangis histeris. Dia menutupi mukanya dengan kedua tangan yang kini tak lagi dihiasi emas, meratapi harga dirinya yang hancur lebur di depan seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kerabat dan teman-teman arisannya kini mengirimkan pesan ejekan dan pemutusan hubungan, membuat kebanggaan yang dipupuknya bertahun-tahun sirna tak berbekas dalam sehari. Mas Danu terduduk lemas di lantai semen tanpa alas, menggenggam erat rambutnya dengan kedua tangan dalam wujud keputusasaan yang teramat dalam. Kemeja murah yang dikenakannya tampak kotor, dan ponsel pintar di sampingnya tak henti-hentinya bergetar menerima puluhan ancaman dari para kreditur dan mantan karyawannya yang menuntut pesangon. Pria yang dulu merasa paling hebat itu kini sadar bahwa tanpa Aruni di sampingnya, dia hanyalah seorang pria tak berguna yang tidak memiliki masa depan. "Ini semua gara-gara ibu," bentak Mas Danu mendadak berbalik menatap ibunya dengan sorot mata penuh kebencian. Untuk pertama kalinya dalam hidup, pria penurut itu berani membentak ibu kandungnya sendiri dengan nada tinggi. Kalau saja ibu tidak menyiramkan air panas itu ke wajah Aruni. Kalau saja ibu tidak serakah memamerkan uang yang bukan milik kita. Kita tidak akan membusuk di kontrakan kumuh ini, Bu. Ibu Suwarti terpaku kaku mendengar umpatan putranya sendiri, dadanya sesak menahan penderitaan batin yang teramat hebat. Hubungan ibu dan anak yang dulu selalu tampak harmonis dan saling mendukung dalam memanfaatkan kekayaan sang menantu kini pecah berkeping-keping, berganti menjadi saling tuduh dan saling benci di dalam ruangan sempit yang mencekam. Tidak ada lagi makanan prasmanan mewah, tidak ada lagi mobil berkelas, yang tersisa hanyalah penyesalan mendalam yang tak lagi berguna. Di dalam ballroom hotel, aku mengakhiri konferensi pers dengan berdiri tegak di hadapan ratusan kamera, mengulas senyum manis yang dipenuhi rasa kebebasan sejati. Aku tahu bahwa berita hari ini akan menjadi pukulan mematikan terakhir untuk sisa harga diri keluarga Suwarti. Dengan melangkah keluar dari ruangan itu, aku secara resmi menutup lembaran kelam masa laluku dan menyambut masa depan baru sebagai wanita independen yang tak akan pernah bisa diinjak-injak oleh siapapun lagi. 3 bulan telah berlalu sejak konferensi pers menggemparkan itu dan persidangan perceraianku diputus secara fair stake oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama. Pagi ini, udara Jakarta terasa begitu bersih saat aku mengendarai mobilku menuju gedung kantor pusat PT Paramita Mandiri Utama. Mengenakan setelan blazer elegan berwarna merah marun yang dipadukan dengan pashmina dusty nude yang melilit rapi, aku melangkah masuk ke dalam area lobi utama dengan kepala tegak. Tidak ada lagi jejak rasa takut, keraguan, atau rasa bersalah di dalam hatiku. Di ruang kerjaku yang luas di lantai paling atas, Pak Hendra sudah menunggu dengan senyum mengembang dan map tebal berisi laporan akhir dari seluruh proses hukum yang kami jalankan. Pengacara senior itu menyerahkan beberapa lembar kertas keputusan pengadilan yang menandai berakhirnya seluruh drama finansial dan hukum antara diriku dan keluarga Suwarti. Aku menarik napas panjang, meresapi detik-detik kebebasan mutlak yang kini benar-benar menjadi milikku secara sah di mata negara dan agama.
Semua aset sudah kembali 100% ke atas nama Anda, Mbak Aruni, ujar Pak Hendra sembari menunjuk beberapa baris dokumen legal. Rumah di Menteng sudah berhasil dilelang untuk menutup sisa beban pajak perusahaan, dan seluruh fasilitas yang pernah dipinjamkan kepada saudara Danu telah disita total. Pengadilan juga memutuskan bahwa pihak mereka tidak berhak mengajukan banding atau tuntutan gonogini apapun. Bagaimana dengan kondisi mereka sekarang, Pak? Tanyaku datar, menyisip kopi hitam tanpa gula dari cangkir porselen di mejaku. Bukan karena aku masih peduli, melainkan sekadar memastikan bahwa benalu-benalu itu tidak akan pernah bisa mengusik hidupku lagi di masa depan. Pak Hendra mendesah pelan, menggelengkan kepala melihat kejatuhan tragis keluarga yang dulu begitu sombong tersebut. Mas Danu sekarang bekerja sebagai staf administrasi biasa di sebuah perusahaan kecil di pinggiran kota dengan gaji pas-pasan, harus menanggung cicilan utang pribadi yang menumpuk. Sementara Ibu Suwarti, setelah keluar dari sel tahanan atas jaminan pengangguhan dan pembayaran ganti rugi, kini tinggal di rumah kontrakan sempit dan sering sakit-sakitan karena stres memikirkan kebangkrutan mereka. Laporan Pak Hendra dibuktikan secara nyata beberapa hari kemudian saat aku tanpa sengaja berpapasan dengan mereka di depan sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan. Siang itu, aku baru saja selesai melangsungkan rapat bisnis dengan investor asing dan berjalan menuju area parkir VIP. Langkahku terhenti sejenak tatkala melihat sosok wanita tua yang berjalan terseok-seok sambil memegangi kantong plastik belanjaan murah, didampingi seorang pria berkemeja kusam dengan wajah kusam tertekan. Itu adalah Ibu Suwarti dan Mas Danu. Wanita yang dulu selalu memakai kebaya brokat emas mencolok dengan perhiasan tebal bertumpuk kini hanya mengenakan daster kain kusam yang pudar warnanya. Wajahnya yang dulu penuh keangkuhan kini mengendur, menyisakan kerutan dalam yang diisi oleh rasa lelah dan penderitaan hidup. Mas Danu di sampingnya tampak jauh lebih tua dari usianya yang sebenarnya, membungkuk memikul beban hidup tanpa lagi ada sopir pribadi atau mobil mewah yang memanjakannya. Tatapan mata kami saling bertemu di tengah keramaian lalu lalang orang. Ibu Suwarti mendadak membeku, matanya membelalak lebar melihat penampilanku yang begitu anggun, bersahaja, namun memancarkan kekuasaan yang tak tertandingi. Kain pashmina coklat susuku berkibar pelan tertiup angin sore, dan setelan pakaianku yang melekat pas menunjukkan betapa tegaknya berdiri sosok wanita yang dulu disiramnya dengan air teh panas. Rasa malu yang amat sangat terpancar jelas dari raut wajah tua itu, hingga ia refleks menundukkan kepala dalam-dalam. Mas Danu melangkah satu tapak ke depan, bibirnya gemetar mencoba memanggil namaku seolah-olah masih ada keajaiban yang bisa mengembalikan masa-masa mewahnya bersamaku. Namun sebelum pria itu sempat mengucapkan sepatah kata pun, dua orang pengawal pribadiku melangkah maju berdiri di depanku, menciptakan benteng kokoh yang menutup aksesnya untuk mendekat. Pria itu terhenti kaku, menyadari batas jurang pemisah yang kini membentang teramat dalam di antara kami. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun, tidak pula menunjukkan amarah atau tawa ejekan di wajahku. Aku hanya memberikan sebuah senyuman tipis yang teramat dingin namun anggun, sebuah senyuman dari seorang pemenang yang telah berhasil membuang sampah dari dalam hidupnya. Tanpa membuang waktu satu detik pun, aku membalikkan badan dan melangkah menuju mobil sedan hitam mewahkan yang pintunya telah dibukakan oleh sopir pribadiku. Dari balik kaca mobil ber-AC yang kedap udara, aku melihat Ibu Suwarti dan Mas Danu hanya bisa berdiri mematung di pinggir jalan raya, tenggelam di antara debu kendaraan yang melintas tatkala mobilku meluncur mulus meninggalkan mereka. Keangkuhan, kata-kata uangmu kan uang kami juga, serta air teh panas yang membakar kulitku malam itu kini telah terbalaskan dengan kehancuran total seluruh harga diri dan masa depan mereka.
Aku menyandarkan punggung ke jok kulit mobil yang nyaman, menatap pemandangan kota Jakarta yang membentang indah di balik jendela. Hari ini, Aruni yang dulu selalu diam dan dimanfaatkan telah mati sepenuhnya, berganti menjadi wanita kuat yang memegang penuh kendali atas takdir, kekayaan, dan kebahagiaannya sendiri. Aku memejamkan mata sejenak sambil mengulas senyum puas, menikmati awal dari kehidupan baruku yang jauh lebih indah dan sempurna.